sensitif emosional atau gimana, jadi kayak lebih ibaratnya main game horor aja ini udah ngerasa lah gitu. udah nggak enak aja gitu, padahal game horor simpel gitu kan. Oke sob, kembali lagi di channel kita Unik Di edisi podcast mistis. Jadi kita ngedatengin teman kita dulu ya, Dulu waktu SMA. 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 Cuma kalau orang teman SMP, orang sama SMP yang udah gue lama. SMP kok sama si berapa mah udah dari SMA. Dia punya channel namanya apa channelnya? Kabim TV. Itu bisa dicek sama sobat-sobat unik, meskipun yang tidak unik. Bangsat. Dan mungkin dia di sini kita cari-cari orang yang punya pengalaman mistis. Sambil menegangkan, menyeramkan lah. Ya, ada banyak banget. Bisa pisan bosku. 24 jam nggak akan habis, mungkin bisa diringkas buat di share ke teman-teman Sonic, sobat unik. Banyak dari ditolak cewek sama yang ini ada. mistis. Itu mah kan dari mantan, mungkinnya lebih serem gitu. Mungkin gimana nih ceritanya dari awal pengalaman mistis dari pertama dari dulu Aing pernah disantet dulu. benar pernah cerita kurang gitu. waktu tahun berapa tuh? Nah jadi gini nih, dulu sekitar berarti Aing kelas 1 SD, berarti tahun 2005 gitu. Anjir, SD udah di... Iya emang 2005. Jadi gini pengalamannya teh. Jadi kan dulu teh si mama punya sahabat cewek, adalah namanya gitu. Nah dia teh kayak terus kan kayak seolah-olah teh pengen ngagron bro. Tadi tuh ngagron sih ya. Bisa dikat kan? Bisa. Asli. Jadi kan gini nih, jadi kan si mama teh punya sahabat cewek gitu, udah nggak ketemu lama. Nah terus udah gitu teh kan udah ketemu aja sering gitu. Nah terus dia teh ke rumah gitu, ngasih makanan, ngasih main kayak gitu. Nah pas suatu waktu, nah mereka teh ini si temennya mama ini teh pengen ngedeketin si papa gitu ya. Jadi dari orang sekitar ya, juga dari gitu. orang sekitar pokoknya mah pengen ngedeketin ya, dan sampai akhirnya ya wow gitu berhasil gitu. Nah, pas berhasil gitu ya ini apa, ketahuan kan gimana. Nah dari pas udah ketahuannya ini teh, nah situ kejadiannya mulai bentar gua potong dulu nih. Sebelumnya ketawanya tuh dari mana? Jadi kayak ini apa ya, pas di rumah ke gap gitu. Bukan nanya ke orangnya, bisa enggak ke gap dulu di rumah dulu. Terus gimana tuh ceritanya? Nah terus pas udah gitu teh, nah mulai kan kejadian kayak pertama teh dulu Aing teh ke ini dulu apa, ke rumah sakit dulu. Masuk ke rumah sakit sekitar berapa bulan, kalau dihitung-hitung mah sebulanan adalah di rumah sakit itu. Kayak sakit apa tuh? Pertama di deteksi masih demam dulu. Nah masih medis gitu. Masih medis kan, masih masuk akal lah. Nah terus aja ya. Nah pas udah sampai 2 bulan, sebulan kan sembuh tuh. Nah pas baru nyampe rumah sehari aja istirahat gitu. Nah pas bangun tidur, nah gak bisa jalan 2 kaki itu mah. Kaki berarti Mas Bim nih. Kaki orang gak bisa jalan dua-duanya itu mah. Masih ingat sampai pembantu orang kan dulu punya pembantu. Orang tahu. Teriaknya teh ini, bilang gini, ke aing we cenah mun rek ngarah mah tong ka budak. Jadi emang sih saya pembantu Mas Bim juga udah tahu nih bahwa ada yang mengganggu. Iya. Mun sakirana ieu mah ka aing we ngarahna tong ka budak. Kan cerita kasar namanya lah kayak teh sayang gitu. Nah sayang, nah terus dibawa aja ke udah gitu teh ke
rumah nenek, ke rumah nenek ditinggal, dibawa kan, dan tinggal di sana Pindahin gitu. nah tinggal di sana. Nah terus pas di situ masuk lagi ke rumah sakit yang kedua kalinya di Kebon Jati ini. Nah terus di situ udah mulai, pertama sih sekitar seminggu 2 minggu mah masih ini gitu, masih medis. Nah pas sekitar 3 sampai 4 bulanan di sana, nah perut aing teh gede kayak yang hamil kan. Terus di situ teh kan bararimu kan sakeluarga teh anjing. Tersisa teh ngan anceuk aing jeung aing unggul gitu kan lah. Geus kitu teh gini, apa sih namanya teh? Waktu perutnya besar itu perasaan Mas Win gimana? Ya kalau aing masih kecil ya nggak tahu ya, kayak anak kecil ya, Oh. polos Jadi kalau anak gitu. kecil masih kecil buncit Gitu, ambil buncit gitu. Tak bingung kan. Nah suatu waktu dibawa dulu ke Ajengan, dibawa Obatin lagi. diobatin. Nah pertama sih nggak diobatin dulu, ditanya dulu ini teh kenapa. Nah pas di situ ketahuan semuanya, ternyata itu teh dibawa sama si selingkuhan si papa itu gitu. Nah di situ ketahuan. Nah si dukun ini orang baik teh sebut daerah Yuna, si dukun Yuna. Daerahnya mah boleh lah, tapi jangan Soal detail nama. kalau detail tuh gitu. Nah jadi ternyata itu teh dibawa, dikirimnya teh dari daerah Sukabumi, adalah di situ anjir, cukup terkenal Wah. gitu daerahnya. Nah dari situ dibawa, jadi dia teh pingin ngebikin seolah-olah ya bikin mamah teh gila gitu. Cuma kan mamah teh ini apa, sholatnya teh kuat, Islamik, Jadi agak Islam juga gitu. Islamik gitu ya. Nah cuma gak berhubung kan mama nggak bisa gitu, ya udah kenanya kan otomatis kan gitu mah ke anak ya. di situ ke anak. Nah udah aja begitu ketahuan kan, mulai udah pada panik semua, sampai teman si mama juga kan panik ya, di rumah sakit. Nah pas waktu itu teh dibawa ajengan gitu ke rumah sakit, kurang teh di situ lagi biasa gitu lah, tiduran gitu, kayak kesakitan gitu ya gitu. Kesakitan. Nah terus pas udah gitu teh pada orang teh kayak di situ kayak, nah pas selama kayak gitu teh kayak bisa tahu gitu yang orang bawa teh apa. Orang yang gimana maksudnya? Jadi orang baru? misalnya teh gini nih, kayak orang kan gak tahu ya bude orang bawa gulai kambing. Nah orang tiba-tiba aduh pengen kepala kambing, orang tiba-tiba tahu gitu, sumpah itu mah nggak bohong kayak gitu. Pokoknya mah orang tiba-tiba bisa tahu lah apa yang dibawa orang-orang yang ngejenguk teh gitu. Jadi lebih kayak ke indigo Nah, mungkin ya. bukan lebih ini, kayak itu memang kebetulan Kayak ya kayak firasat tapi benar Nah, gitu. Iya. Nah lanjut nih ke yang acara ajengan tadi kan. Nah kan ajengan datang nih, nah ngelihat mereka teh kayak ada abah-abah gitu di aing teh. Nah, ngelihat sampai bacaan aja di situ ya, bacaan. Tak aing teh ngerasa kayak kaki aing teh ada yang narik gitu. Jadi kayak jempol teh ditarik gini we, sebelah Padahal kiri nggak ada teh. yang megang gitu. Itu mah sampai gini, ada teman indung aing tentara narik ini aing sampai pingsan tuh mah, sumpah. Jempol ditarik kieu aing, kan narik aing kieu kan, aing ngomong itu tuh sakit, itu ada orang di kaki kiri, cek aing teh kan. Nah itu mah kan langsung aja tentara itu tentara badan gede pisan. Ya tau lah. Pingsan langsung aing tadi dinya teh kalilaan aing dirukiah, kepala teh diginiin, digituin terus aja. Aing teh tiba-tiba pingsan, tahu nggak yang keluar apa ini? Apa? Rambut hijau seger keluar kaki, Oh hijau. keluar Iya. keluar udah gitu
tadi dinya teh geus we aing teh langsung nggak sadar di situ teh udah geus panik edan lah anjing. Tah beberapa hari kemudian dibawa aing teh ke ajengan yang itu teh kebetulan bisa nolong aing lah anjing. Berbeda dengan orang yang Beda. Nah sebelumnya, rumah sakitnya sampai udah angkat tangan itu udah nggak bisa ngeiniin lagi. Dia non medis berarti. Udah nggak bisa ngebantu lagi, udah nggak berani. Soalnya udah dideteksi juga udah nggak ada apa-apa. Ya, penyakit yang Nggak ada logis penyakit, lah gitu. Udah nggak itu. Dokter mah kayak ngeliatnya udah sembuh we cenah. Dicek udah nggak ada apa-apa. Pokoknya sama dokter mah nggak kedeteksi. Nggak kedeteksi Iya, pakai alat medis. medis mah. Nah lanjut ke yang tadi kan, dibawa ke ajengan ini teh. Nah indung aing teh dibere telur sama si ininya teh, Sama siapa? sama si ajengan itu teh sama ustadznya teh. Jadi kayak udah diomat-omatin ibu, kalau misalnya ibu nggak nyelamatin anak ibu sampai jam terakhir. Pas saya teh inget ngomong teh jam genep, pas itu teh kan masih sekitar siang nih. Nah terus si ajengan teh ngomong kalau misalnya ibu nggak ngasih ini pantang, jadi kayak telur eta teh kudu didahar ku aing, jeung emang aingna kalau nggak sama aing kudu maca doa gitu kan. Terus secepatnya lah. Secepatnya kalau misalnya nggak baca di lebih dari itu anak ibu bisa mati gitu kan. Nah di situ teh geus panik lah anjing, geus panik kabeh anjing. Tajeng eta teh nya aing tiba-tiba kayak bisa ngelihat we gitu, kayak bisa ngelihat anjing ada ini, tapi kayak makhluk gitu lah anjing, ngerti lah pasti channel ini mah kayak makhluk gitu. Teng inget teh dulu kayak ada cewek baju pink gitu. Terus kayak pokoknya banyak sampai yang aba-aba itu anjir pokoknya Jadi kebuka lah mata batinnya. tapi cuma ya pas waktu itu aja anjing. Kayak pokoknya mah yang aing ngeteh aing nggak berani ke rumah gitu anjing. Sampai pulang pun kayak nggak berani itu. Trauma. Jadi lanjut lagi ke yang tadi nih. Jadi kan pas udah gitu orang kan pindah teh ketiga kalinya ke rumah sakit Hasan Sadikin udah dirujuk nih. Nah pindah lagi di sana, dan kebetulan tuh kejadiannya teh kan pas sebelum jadi jam 12 malam teh itu teh udah Ramadan kan itu teh udah Ramadan, dan ya alhamdulillahnya teh indung aing teh tepat waktu gitu, kayak nyelamatin aingnya teh pas banget gitu. Jadi kalau sampai lewat mungkin bisa ya selamat. amitnya mah udah nggak selamat itu, mungkin yang akan ketemu sama kalian itu kayak ya pokoknya mah gitulah. Nah lanjut lagi nih kan dibawa, udah gitu kan ke Hasan Sadikin nih. Nah di Hasan Sadikin teh ya udah di situ kayak tahap penyembuhan aja gitu, udah masih medis lah. Iya. Masih medis. Pokoknya mah aing inget teh aing teh emosional lebih dari biasanya lah, aing berbeda gitu. lebih temperamen pisan we pas lagi masa-masa eta teh anjing. Gampang marah dikirkeun teh kayak pokoknya kayak kesetanan gitulah kalau bisa dibilang mah anjing. Udah nggak ke kontrol lah. Nah pas beres nih di tahap penyembuhan kan ke rumah lagi. Nah pas di rumah itu kayak aing teh kayak ngerasain anjing hawa gini banget gitu. Dulu rumah ini bisa dibilang kayak gede pada mewah pada zamannya gitulah. Jadi kayak hawa teh anjing bangsat tuh mah. Aing lagi sholat inget gitu, yang aing inget tuh kayak kan kiblat teh ngadepnya teh kan kayak ke ini banget, jadi kayak dulu teh di rumah teh ada di istilahnya mah belakang dapur teh bisa dibuka gitu. Ada pintu gitu. Nah aing teh gak tahu kenapa gitu, jadi kayak pengen ngeliat ke situ aja gitu aja, kayak lagi padahal anak kecil lagi sholat kayak pengen gini, terus mata teh kayak keganggu lah kalau kayak lagi ibadah gitu. Ganggu terus dari kayak misalnya main game kan
main game. Posisi kan kamar kayak gini nih, pintu kan aing tidur masih di kamar indung aing. Jadi pintu kamar, kamar mandi kan di jero kamar indung urang teh ada mandi. Nah gini tas kasur ini di kayak gini nih lantai teh set tadi apa sih bukan ini nih, ini teh tempat komputer. Nah aing teh nggak tahu kenapa kayak kalau misalnya lagi main teh kayak ada yang ngawasin gitu, Ada yang ngeliatin. ada yang ngeliatin. Pokoknya mah kayak soalnya kayak diawasin aja, tapi nggak tahu sih pas waktu itu kayak dia nggak ngeliat aja, cuma kayak bisa dibilang teh kayak yang lebih pekatnya kayak telinga sama feeling aja gitu. Kayak gimana ya, sugesti mungkin atau gimana? Beda kalau sugesti mah beda lagi, nggak mungkin lah kalau anak segitu mah masih jarang Suges-sugesan gitu. udah mulai belum jarang sugesan gitu. Ya itu mah kayak feeling sendiri aja sih kalau bisa dibilang mah. Kayak terus ada kayak misalnya tidur, kalau tidur teh aing kayak di itu teh kan ada lapang juga di komplek itu teh. Nah ada ayunan, nah, kebetulan kan ayunan itu dekat rumah aing gitu. Kayak ini teh nggak tahu aing salah atau gimana, jadi kayak salah beda lah kalau misalnya ada ini mah kayak gini bet tapi nggak ada Goyang orang sendiri gitu. kalau misal tau lah mana angin Iya. angin gede kayak gimana gitu, angin nggak mungkin kan angin Saya nggak pernah ngerasain lah. jadi ibaratnya angin gede gini mah gak mungkin gitu. Jadi mah kayak nggak tahu itu apaan anjing. Padahal angin lagi posisi biasa. Lagi ya ibaratnya mah kenceng, cuma nggak mungkin lah sampai kayak mungkin. geleang-geleang itu mah. Malam atau Malam sekitar kok bisa diinget-inget mah pas jam 12 lah. Ya di jam-jam tidurnya aja gitu. kalau gua mah langsung kabur mungkinnya gue. Ini sih lipat dua kena. Orangnya cerita tentang santet loba. Iya beres kena. Nggak ada bikin lagi. Ya rek dilanjut deui atau aing kayaknya sih. Iya, pengalaman dia masih lanjut atau gitu. Gitu ya. Lanjut. Lanjut. Next, jadi kayak dulu gue juga pernah sempet kayak ikutan bela diri kayak yang dimasukin modam gitu. Pernah. Gue udah pernah tahu sih, lihat di YouTube juga ada yang orang pernah cerita kayak padepokan gitu kan. Jadi karena gini kan, aing kan nggak tahu kayak itu teh apaan, mungkin kayak bela diri biasa. Dan ketika waktu kayak gue teh pertama teh disuruh minum bukan minum, mandi air kelapa gitu. Mandi air kelapa di sana kayak didoain terus kayak kok gini ya gitu pas ngerasain teh. Atau yang ganjil gitu. Kayak ganjil dimandiin tiba-tiba dan teh kayak ngerasa gini aja gitu. Kayak anjir kayak digituin lah. Kayak dorongan gitu. Jadi kayak nah terus udah gitu teh kan kita udah skip kan tadi yang ini. Nah lanjut, nah pas latihannya jadi gini latihannya teh kita disuruh duduk sila. Nah jadi kayak gini kalau misalnya nah gini hobi seru-seru pas pengalaman meeting seberes seberes. Geus beres tas skip eta. Tapi gini nih, jadi nah efek yang cerita pertama teh ini apa nyambungnya sampai sekarang ke aing teh, jadi kayak aingnya teh lebih sensitif, tapi bukan lebih sensitif gimana, bukan lebih sensitif emosional atau gimana, jadi kayak lebih ibaratnya main game horor aja aing udah Masalah gitu. udah nggak enak aja gitu, padahal game horor simpel gitu kan ya. Jadi ya lebih sensitif lah sih padahal. Lebih sensitif itu parah. Dan gimana gitu lanjutnya? Yang pas bela diri ya. Nah jadi kan kita suruh duduk sila nih. Nah tangan gini nanti kita tuh kayak disuruh baca amalan. Nah ini kayak gini, jadi ini aing nggak tahu, jadi ini nggak tahu sugesti atau gimana. Jadi kayak gini. Gimana? Kayak gini, jadi pas gini teh kan baca amalan itu kan, nah tangan tuh betul gini nih, gini,
kayak gini tiba-tiba ngebentuk ke suatu apa istilahnya mah energi itu. Nggak tahu nggak kuat banget. Nggak tahu nggak bisa kontrol nggak tahu nggak kayak gini. Jangan dibacain namanya mungkin Nggak dibacain. Ya ini mah emang kayak ya mungkin ini mah kayak udah bawaan gitu men kayak gini. Ini mah bisa kan kok. Jadi kayak kalau yang lain main gini kan. Oh berarti yang dimasukin teh kayaknya itu harimau. Tapi kadang pas yang dimasukin teh bisa kita minta aja misalnya teh maunya Tadi nggak bacaan long long tadi namanya miring gitu. di dulu kan dulu soalnya cuma kayak pas kayak atau tadi oke kurang kalau berapa kurang kamu dia bacaan long jadi gimana tuh penyetan nah kan yang ternyata yang pas di ini teh ini mah harimau udah mah harimau gitu. Soalnya ini dari pas teh kayak ngegerem terus kayak suara teh kayak ini aja ngikutin gitu. Jadi soalnya kan mereka nyuruhnya kayak gerakin aja gitu. Gerakin. Nah, tapi itu aing di situ aing kayak masih belum istilahnya mah masih belum tebel lah gitu teh. Masih awalan masih belum tebal, baru cuma gini tuh agak gitu si tangan juga jadi ngedadak mungkin jadi ngebentuk kayak cakaran gitu. Kayak cakaran gitu. Nah tapi itu teh tergantung kita minta doanya aja. Kadang bisa disuruh minta ke misalnya kita minta monyet, nah tiba-tiba tangan teh kayak gini tuh gini gerak sendiri ya, kayak gerak sendiri aja gitu. Kayak ini juga aing nggak tahu emang aing gimana, cuma kayak itu teh istilahnya kayak masih jadi bekas lah gitu. Jadi bekasnya tuh dedak-dedaknya lah. Jadi kayak soalnya tangan tuh kayak terus gak tahu sugesti atau gimana sih, tapi ya Allah ya. tapi si Manjarita kan jadi merinding Dari tadi juga udah merinding cuman gak ngomong aja. si Manjarita kan jadi merinding Itu dari awal cerita sih. Tengah sekarang tangwa kamarnya emang aing wae nu nyari nomor ini. Nah gitu kan, dan diperdamin lagi kan anak SMP waktu itu kan pengen buatin ilmu. Nah di situ mulai kelihatan itu di situ kayak dikit-dikit panas tiap ini teh ada yang panas, cuma si gurunya teh kayak ngomong semakin kamu ini kamu bisa hancur teh dalam artian teh kayak nggak kan teka-tekan gitu. Jadi kitanya yang harus lebih sabar, harus lebih gimana gitu. Lanjut, nah pas udah gitu kan udah pakai nih di pertama lanjut, nah aing main ke Sukabumi dan kebetulan kan indung aing teh kayak dekat sama anak-anak pesantren gitu kan. Diperdalam lagi, nah di sana perdalam lagi kita aing disuruh sama jadi kayak apa sih istilahnya caranya mereka itu sama kayak yang cara pertama tadi, kayak kita disuruh baca amalan terus diikutin sama kayak digerakin dan ternyata masih harimau juga. Dan dulu juga aing punya pembantu juga, jadi dia bisa ngeliat gitu, dan yang dia lihat teh aing teh harimau. ada yang ngikutin gitu. Dan jadi kayak oh itu apa cenah, oh ini mana ini cenah harimau. Nah
udah kan gitu. Nah masih ada, jadi lanjutannya teh masih sama ilmu yang tadi juga. Nah wah ibu de punya pembantu. Nah pembantu itu teh si bapaknya teh bisa orang gitu juga. Nah aing sempatnya aing ikut mandi. Jadi mandi pokoknya mah di daerah paling atas lah, daerah gunung gitu ya. Nah aing dengan keadaan dingin kayak gitu sekitar sore jam 4-an gitu. Sore jam 4-an aing mandi di istilahnya mah kayak danau, bukan danau apa ya, kayak kolam gitulah. Nah Balong lah. mandi gitu. Jadi nah mereka bilang mah ini itu teh kayak airnya teh sakral banget lah. Jadi kayak mana teh ntar Dipercaya gitu. dipercayanya teh sakral banget. Jadi kayak itu teh bisa bikin yang mana minta teh mau gitu. Nah terus di makam itu teh kayak, nah di sebelah kolamnya teh pas banget, sebelah kolamnya pisan teh makam kayak siapa gitu. Nah soalnya kayak banyak orang ziarah ke sana gitu, kayak minta ini minta itu gitu. Kayak yang aneh-aneh lah. Minta aneh-aneh gitu, bukan tapi sih yang mereka bilang itu kayak odam putih gitu. Kenapa ini? Itu mau gak apa-apa. Sok itu nggak Nenek. terus kayak gitu dia gitu. Sok. Jadi kayak misalnya teh kan odam putih karena kalau odam putih mah mana berarti gak bisa gimana, saya mah Putih harus itu ibarat yang baik. baik gitu, baik, Jin baik. jin baik. Nah syariat Islamnya harus pokoknya kalau pengen ada terus harus syariat Islamnya harus lebih dalam, jangan sampai kayak terjerumus ke hal-hal negatif gitu. Kayak mungkin puasa juga puasa harus jalan. yang ya sebenarnya gue juga sih sebenarnya agak tahu gitu yang begitu. Soalnya dari bintang-bintang tamu yang sebelumnya juga ada yang pernah cerita katanya harus puasa. Iya emang harus puasa. Ya harus ada yang dilakuin lah perintahnya. Terus gimana tuh cerita kelanjutannya? Dan lain pun bisa dibilang kayak gini, jujur aja nih mah nggak ngada-ngada atau gimana, aing bisa kayak sempet sih kayak pernah aing pengen silat kayak gini gitu, tiba-tiba bisa aja refleks gitu, padahal aing gerakannya nggak tahu. Masuk tuh emang disuruh orang tua tuh emang keinginan sendiri pengen silat. Pertama keinginan sendiri, cuma orang tua tahu ya jadi pengen memperdalam gitu biar aingnya kayak Jadi gitu. disupport juga gitu sama orang tua. Jadi istilahnya orang tua aing teh pengen aing teh punya aura gitu. Jadi biar auranya teh kelihatan. Nah, jadi kayak gitu. Dan auranya juga mungkin yang positif. Yang positif, enggak aura yang gimana gitu. Nah yang aing itu teh tiba-tiba aing minta misalnya teh pengen silat gimana, misalnya teh yang aing pertama teh minta teh silat ini apa sih? Kebal. Dasar bukan kebal. Ini bukan kebal atau kayak gimana, jadi kayak lebih ke gerakan. Tahu nggak? Iya. Kayak gini, aing misalnya minta silat silat benjang kayak gini, jadi kayak gini. Tapi lebih ke tenaga dalam mungkin. Dibilang tenaga dalam ya ada, tapi kalau emang jadi kalau ini emang bener nggak tahu atau gimana ya. Kalau misalnya emang bener mah ya aing bakal ya pakai secara baik mungkin aja gitu kayak. Jangan sampai disalahgunakan gitu. Dan iya gitu. Jadi kayak istilahnya mah kayak sabarnya emang harus pakai yang kayak itu, emang sabarnya harus tinggi. Dan emang ada sih aing tahu ada ilmu yang emang mana teh harus istilahnya mah ya kebalikan dari yang aing tadi yang hitam gitu. Nah kalau hitam makin mana gitu kan makin memperdalam gitu, makin jadi gitu. makin jadi gitu. Dan mungkin kalau
lebih ke yang pertama mungkin hawanya juga mungkin nantang orang-orang terus mungkin. nantang terus. Dan nah yang aing tahu nih, jadi ada cerita dulu nih. Jadi kalau misalnya yang punya ketemu sama yang punya lagi, nah mereka hawanya bakal hangat dua-duanya itu teh. Sama yang putih sama putih atau Enggak, ilmu aja. oh yang pertama ilmu Bisa orang, jadi orang istilahnya orang bisaan ketika ketemu mereka bakal saling panas nih. Jadi kayak gitu yang aing tahu. Tapi aing jarang ngilik sih, tapi ada sih momen kayak gitu aing itu sama siapa tiba-tiba kayak anjing ini kenapa gitu. ya ada benturan mungkin ya. Iya. Soalnya kan mungkin yang nggak bisa kita lihat gitu kan. Iya. Nah, dan kan ini nah yang harimau tadi ada lanjutan. Jadi kayak gini nih, dulu kan aing sama si Agoy kan dulu pernah bikin horor juga di channel aing kan. Nah aing inget, nah itu teh aing teh diikutin sama yang indung aing bilang mah harimau gitu. Harimau, nah indung aing kan kebetulan kayak bisaan juga gitu. Bisaan, nah ngeliat aing inget sampai dia narik gitunya, oh iya harimau. Nah aing nggak tahu itu bawaan atau gimana, tapi awal-awal sih aing mah. Tapi setahu gue ya kalau orang yang apa yang ilmu gitu ya nyobain ke tempat asing itu kayak explore ke tempat horor itu pasti ada benturan di tempatnya di lokasi gitu. Soalnya kayak ibaratnya mana yang punya rumah ada orang asing masuk pasti kan protek juga gitu mereka. Sama mereka juga gitu. Nah yang ngerasain teh ya, kayak gitu kali ya kayaknya mah sempat. Jadi aing makanya nggak berani horor teh atau gimana teh nah gitu. Dan posisi kayak aing nggak bisa ngelihat, dan ini pun kayak harus tahu yang aing lihat teh yang aing ngadepin teh apa gitu. Soalnya biar lebih enak atau gimana, Lebih tenang gitu lebih kan. tenang. Dan mungkin apa boy Wah, Gini, lagi kita kumaha 30 menit udahlah cukup lah ya. cukup. closing. Sok. Ya mungkin Ya, esok mungkin dari segitu aja dari penjelasan teman kami gitu. dari Mas Bin. Iya, Thank you oke. banget nih udah Siap. Udah Sama mau dosen datang juga. lah. Udah mau datang ke podcast kita lah. Gitu Siap. kita. Iya, podcast aja di Mahayu. dan mungkin buat Sonic yang di rumah jangan lupa di like, komen, comment, subscribe. dan jangan lupa ya loncengnya bunyiin biar nggak ketinggalan konten-konten kita. And see you the next video. Bye. Bye bye.